Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada webinar React Native hari ini. Sambil menunggu peserta lainnya, Bapak Ibu yang sudah hadir bisa mengikuti kuesioner pembuka yang akan kita mulai 5 menit lagi. Untuk link kuesioner pembukanya juga sudah saya taruh di kolom chat. Untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, untuk mengikuti kuesioner pembuka, dapat mengklik link yang saya share di kolom chat. Oke, kita mulai untuk kuesioner pembukanya. Yang pertama, apakah Bapak Ibu pernah mendengar tentang React Native?
Nah, sebagian besar sudah pernah ya berarti mendengar tentang React Native ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah di tempat Bapak Ibu sudah memiliki aplikasi mobile, misalnya untuk mencatat kehadiran atau mendata paket yang masuk ke kantor dan sebagainya? Nah, berarti sebagian besar juga sudah punya nih aplikasi mobile di kantornya masing-masing. Nah, selanjutnya untuk aplikasi mobile ini bentuknya itu responsif web, jadi website, tapi kalau misalnya dia dibuka di HP, dia responsif nih mengikuti layar HP atau benar-benar aplikasinya natif. Natif itu jadi kita bisa download dari Play Store atau misalnya dari App Store, terus kita bisa install di HP. Nah, berarti sebagian besar juga menggunakannya native app ya sudah. Oke. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya hari ini. Jadi agenda hari ini ada 3. Yang pertama, definisi React Native itu seperti apa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang basic fundamental dari React Native. Nah, baru kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, diharapkan setelah mengikuti webinar ini, Bapak Ibu mendapatkan gambaran bagaimana React Native dapat digunakan untuk membuat native mobile application. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu juga sudah punya native mobile application di kantor Bapak Ibu, mungkin bisa dipertimbangkan juga untuk mengenhance fungsi-fungsi yang sudah ada saat ini. Nah, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan selama webinar berlangsung, Bapak Ibu dapat menuliskannya pada kolom chat dan akan kita diskusikan pada sesi tanya jawab. Nah, pertama definisi React Native. Jadi React Native ini pertama kali di-develop tim developer Facebook pada tahun 2015. Sudah 5 tahun saat ini. Nah, React Native dibangun dari React, tetapi targetnya native mobile app, bukan website. Jadi, secara garis besar, React Native merupakan framework untuk membuat native app untuk iOS dan Android menggunakan JavaScript. Nah, biasanya kita membuat iOS native app dengan Swift atau Objective-C dan Android native app dengan Java atau Kotlin. Dengan React Native, kita dapat membuat native application untuk iOS dan Android dengan satu bahasa pemrograman yaitu JavaScript. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mempelajari JavaScript dan ingin membangun aplikasi mobile atau misalnya saat ini masih menggunakan untuk iOS masih menggunakan Swift atau Objective-C, lalu Android masih di-developnya dengan Java atau Kotlin dan berencana untuk menyederhanakan proses development, React Native ini bisa dipertimbangkan. Nah, bagaimana cara bekerjanya React Native ini? Jadi ketika kita membuat aplikasi dengan React Native, kita membuat komponen dengan React Component. Nah, ketika di-run, React Native akan mengkonversi komponen yang kita buat dengan JavaScript menjadi komponen iOS dan Android. Misalkan kita akan membuat teks. Nah, kita cukup menuliskan menggunakan yang fungsi teks ini di React Native. Nah, ketika dia diekspor, dia akan menjadi text view untuk Android dan UI text view untuk iOS. Aplikasi apa saja yang dibangun menggunakan React Native? Facebook, Instagram, Pinterest, Skype, dan aplikasi yang internal kami yaitu kantor attendance. Nah, selanjutnya kita akan membahas sekilas tentang fundamental dari React Native. Yang pertama, komponen. Komponen ini digunakan untuk membuat komponen mobile application seperti text, button, dan lain-lain. Nah, hari ini saya akan menggunakan tools dari Expo, yaitu Snack, untuk melakukan demo. Ini toolsnya.
Nah, jadi pertama, yang harus kita lakukan ketika kita akan menggunakan React Native, kita harus mengimport library-nya, yaitu library React dan library komponennya. Nah, ini kurang lebih mirip seperti kita include library ketika menggunakan bahasa pemrograman lainnya. Misalnya, kita include stdoh atau include string di C atau import Java dan ketika menggunakan Java. Nah, selanjutnya kita buat functionnya. Kira-kira ini bentuk main functionnya. Kita play aja. Nah, jadi ini saya akan menggunakan teks. Nah, kemudian saya export teks ini. Nah, ini karena toolsnya public, jadi ini masih menunggu, masih 4. Nah, ini saya kombinasikan dengan device saya. Nah, di sini kan waktu kita membangun dengan React Native, kita menggunakan teks. Nah, ini Android, jadi langsung dia convert menjadi text view untuk Android. Nah, untuk iOS-nya, oh ini masih menunggu. Untuk iOS-nya juga dia langsung convert menjadi UI text view. Nah, sambil menunggu, kita masih queue untuk demo iOS-nya. Nah, ini udah keluar. Nah, jadi di iOS juga dia langsung langsung dia render menjadi UI text view-nya iOS. Nah, selain dengan menggunakan function ini, apakah ada cara lain untuk membuat main function-nya? Nah, itu ada. Memang kalau kita lagi edit, dia langsung keluar merah-merah. Misalkan kita membuat function berikutnya, misalnya kita tulis hello 2. Lalu kita export untuk functionnya. Nah, ini dia langsung nih render untuk di iOS bentuknya seperti ini, untuk di Android bentuknya seperti ini. Nah, ini kurang lebih penggunaan teks. Jadi dia langsung di-convert. Nah, selain itu, kita juga selanjutnya kita masuk ke yang JSX. JSX ini adalah sintaks yang memungkinkan kita untuk menuliskan elemen di dalam JavaScript. Library JSX ini ada di import React from React. Ini adalah contoh JSX. Nah, jadi ketika kita memasukkan style untuk teksnya, kita menggunakan 2 kurung kurawal. Kurung kurawal yang pertama, ini untuk reference nilai JavaScript-nya. Lalu kurung kurawal yang di luar, itu untuk mendefinisikan objek di dalam JavaScript-nya. Nah, jadi ya kita bisa memasukkan seperti ini untuk stylenya, bisa juga kita buat fungsi sendiri. Misalnya kita buat style 2. Sheet.create. Nah, ini terus kita buat untuk text style. Jadi ini kita mirip CSS kalau di web programming. Jadi kita bisa buat function tersendiri untuk stylenya, kemudian nanti kita panggil di dalam function utama kita. Size misalnya sama nih 30, lalu kita kasih padding. Kita kasih 20. Nah, kemudian untuk panggilnya, yang tadinya kita masukkan di dalamnya, yang JSX ini, kita ganti. Kita panggil dari fungsi style yang sudah kita buat. Nah, ini dia rendernya seperti ini. Ini yang di iOS. Lalu, yang ini yang di Android-nya. Ini hasil Android-nya. Ini untuk JSX.
Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep berikutnya, yaitu properti. Jadi, properti ini, kalau JSX tadi kan kita bisa custom untuk stylenya dari komponen React Native. Nah, yang props ini untuk kustomisasi komponen React-nya. Jadi, ini seperti argumen yang digunakan untuk konfigurasi bagaimana komponen di-render. Ini kita langsung coba aja untuk contohnya. Misalnya, kita buat satu function, itu getName. Ini functionnya. Nah, terus kita passing parameter di dalam function ini. Misalnya kita mau gabungin first name, second name, sama third name. First name, second name, kemudian third name. Lalu kita return functionnya, first name, second name, third name. Ini function yang akan kita ambil. Nah, kemudian ini adalah function yang akan memanggil fungsi yang getName itu. Misalnya kita buat kita return misalnya hello I am. Nah, selanjutnya kita panggil function getName yang tadi kita sudah buat. GetName. Misalnya ini Ram Tam Tiger. Jadi misalnya first name-nya Ram, terus second name-nya Tam, third name-nya Tiger. Ganti kita return fungsi cat ini. Oh, ini sudah muncul nih di atas, di paling atas. Jadi kita harus kasih style juga supaya dia munculnya pas di tengah. Nah, jadi ini udah muncul function utama kita yang kita return saat ini cat. Kemudian karena kita menggunakan property, kita memanggil function kita yang lainnya yaitu getName. Kemudian kita lempar 3 parameter yaitu first name Ram, second name Tam, dan third name Tiger. Ini salah satu contoh penggunaan dari property. Nah, misalnya kita mau coba cat ini kita masukkan ke fungsi lainnya. Misalnya kita punya nih fungsi lainnya yaitu cat cafe. Dari tadi kan kita coba masih return-nya satu parameter, ya satu komponen yaitu teks. Nah, sekarang kita mau coba return beberapa komponen. Nah, ketika kita mau return beberapa komponen, kita harus membungkus komponennya di dalam satu tag, yaitu view. Return.
Saya ini kita copy aja. Nah, kemudian kita juga bisa memanggil fungsi yang cat ini. Nah, untuk return-nya juga kita ganti. Nah, ini dia merah karena dia bilang dia tidak bisa menemukan variabel view-nya. Nah, ini kita harus import dulu di atas. Jadi kita import komponennya di sini untuk setiap komponennya dari React Native. Nah, ini teks biasa yang pertama, yang welcome. Nah, kemudian ini salah satu contoh kita memanggil fungsi kita yang cat tadi di atas. Jadi bisa dibilang kita manggil fungsi cat tapi dia tanpa return data karena kita cuma tulis cat aja. Ini salah satu contohnya. Nah, sekarang misalnya kita mau return lagi, kita mau panggil juga fungsinya tapi kita mau dia ada return datanya. Misalnya kita buat lagi konstanta cat 2. Nah, di sini kita mau return, dia bisa terima inputan. Turn. Kita tulis lagi, view. Kemudian kita tulis lagi di dalamnya, text. Hello, I am. Nah, di sini kita mau masukin ada parameternya. Di sini kita tulis, misalnya kita mau masukin, di sini ada namanya props. Di sini kita masukkan props yang tadi, titik, input name. Nah, di sini kita ganti cat 2 input name. Misalnya namanya Maru. Daily dan spot. Nah, cara melemparnya seperti ini. Nah, ini juga dia langsung render di iOS bentuknya seperti ini. Dan untuk di Android-nya dia bentuknya seperti ini. Jadi benar-benar dia langsung convert dari yang kita buat di React Native, dia langsung convert ke iOS dan ke Android. Nah, selanjutnya, nah yang terakhir nih, ada yang namanya state. State ini istilahnya personal data storage untuk komponen. Jadi kalau misalnya kita klik button atau misalnya kita ganti tulisan, komponen ini akan menyimpan data dari interaksi user di dalam state. Jadi bisa dibilang properti merupakan konfigurasi bagaimana komponen dirender, sedangkan state itu menyimpan perubahan yang terjadi pada komponen akibat interaksi yang dilakukan oleh user. Ini kita balik lagi ke sini. Jadi state ini konsepnya tuh mirip seperti setter-getter. Jadi kita akan buat seperti ini. Kita akan buat getternya untuk get
perubahannya. Kemudian kita juga buat untuk setnya, untuk set perubahan. Kemudian kita masukkan ke dalam useState. Nah, waktu kita masukkan ke dalam useState, kita juga harus define value awalnya ketika kita menggunakan useState ini. Value awalnya di dalam sini, initial value. Misalnya ini kita buat lagi cat 3. Jadi ini kita akan di fungsi cat 3 ini kita akan menggunakan setter getter. Sama dengan kita buat dulu functionnya. Nah, di sini baru kita buat setter getternya. Buat setter getter. Buat setter getternya misalnya kita buat get hungry. Ini yang untuk get-nya. Lalu kita buat untuk set-nya. Set hungry. Lalu kita pakai useState. Initial value-nya kita buat true. Jadi waktu klik nanti kita buat dia jadi false. Nah, useState-nya ini masih merah karena kita belum import di atas. Kita import di sini untuk library-nya. useState. Ini kita import di sini untuk useState-nya. Nah, baru kita gunakan. Return dulu. Nah, ini kita bungkus dengan view. Nah, di dalamnya kita baru masukin. Misalnya sekarang kita mau ada teks sama nanti ada button. Kita buat dulu teksnya. Teks. I am. Misalnya kita buat dia input name-nya. Props. Input name. Karena kita mau masukin, di sini juga kita tambahkan untuk input menerima parameter input name-nya. And I am. Nah, di sini baru kita tampilkan sesuai dengan state yang tersimpan. Get hungry. Kalau true, kita tulis dia statusnya hungry. State, ini kondisinya true. Selain itu kita tulis full. Ketika full berarti state-nya itu false. Nah, selanjutnya kita buat untuk button-nya. Nah, untuk button ini juga harus kita panggil komponennya di atas. Misalkan kita akan menggunakan function yang onPress. Nah, kita akan kasih alert. Kita bilang
You tap the button. Kemudian kita akan set hungry-nya jadi false. Kita ini baru notification-nya. Is set false. Di sini baru kita set hungry false. Nah, jadi ketika buttonnya diklik, kita mau yang tadinya true, kita ganti menjadi false. Jadi nanti yang ditampilkan adalah yang full ketika state-nya false. Nah, terus misalnya setelah dia false, kita mau disable buttonnya. Disable. Disable untuk get hungry-nya. Kemudian kita ganti title-nya. Get hungry. Pour me some milk. Jadi kalau misalnya dia kondisinya true, dia minta dikasih some milk. Nah, kalau misalnya dia udah full, dia bilang thank you. Nah, sekarang kita panggil di sini, misalnya kita ganti. Ini sambil menunggu. Untuk di Android-nya bentuknya seperti ini. Jadi untuk button-nya dia langsung render sesuai dengan Android. Nah, ketika kita klik, alert-nya juga mengikuti alert-nya Android. Bentuknya seperti ini. iOS-nya masih menunggu. Ini karena tools-nya dipakai public, jadi kita harus sharing dengan public. Nah, ini state-nya yang tadi. Jadi setelah kita klik, nah state-nya berubah kan jadi false. Nah, dia akan berubah lagi jadi thank you. Sambil menunggu, nah ini selain kalau misalnya nih kita mau menampilkan gambar, itu juga bisa, tinggal ditambahkan. Untuk komponennya namanya image. Nah, kalau kita menambahkan komponen, kita juga harus panggil komponennya. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini yang tadi kita panggil image-nya, lalu ini button-nya yang tadi. Untuk versi iOS-nya dia sedang loading. Nah, yang tadi, kalau di Android kan seperti ini button-nya. Dia mengikuti yang Android. Nah, ketika di iOS, dia bentuknya seperti ini. Benar-benar mengikuti standarnya iOS. Nah, button ini nanti bisa di-custom. Ini kita coba klik aja untuk buttonnya. Nah, untuk alert-nya dia juga langsung mengikuti. Nah, ini kan alert standarnya iOS bentuknya seperti ini. Kalau
alert standarnya Android, bentuknya seperti ini. Jadi benar-benar kita buat aja satu komponen JavaScript di React. Button ini dan alertnya. Nah, dia langsung convert di iOS, dia mengikuti standarnya iOS. Dan di Android, dia juga mengikuti standarnya Android. Nah, untuk state juga, ketika kita belum klik, kita set di awal itu kondisinya true. Nah, jadi dia hungry. Nah, ketika kita klik, kita akan set status set hungry-nya false. Nah, dia akan simpan di state. Nah, makanya setelah kita klik, dia langsung kondisinya state-nya false dan buttonnya disable. Untuk di Android-nya juga sama, state-nya false, setelah diklik, lalu kondisi buttonnya juga disable. Nah, selain ini, state-nya bisa digunakan, selain button, state-nya bisa digunakan untuk hal lain atau enggak? Nah, jawabannya bisa. Ini contohnya, jadi misalnya di sini state-nya digunakan saat kita mengganti teksnya. Jadi ketika kita ganti teksnya, dia akan convert menjadi gambar. Nah, gambarnya ini contohnya gambar pizza. Nah, untuk di Android juga sama. Jadi kalau misalnya kita ketik, dia akan mengganti gambarnya sebentar. Nah, dia akan ganti gambarnya, dia akan translate menjadi pizza. Nah, ini dia juga menggunakan state. Jadi, semua perubahan yang terjadi di dalam text field, dia akan simpan dan dia akan convert menjadi gambar pizza ini. Nah, kurang lebih ini konsep dasar dari React Native. Jadi ada komponen, tadi ada text, button, view, kemudian bisa image juga untuk import gambar, kemudian JSX ini untuk kita bikin komponennya jadi bagus, jadi kayak CSS. Jadi kita bisa kasih padding, kita bisa ganti size-nya. Nah, kemudian property untuk custom. Jadi kalau misalnya kita mau lempar parameter supaya code kita lebih rapih, kita masukin dalam function-function, kita bisa menggunakan property. Lalu state itu untuk menyimpan kondisi yang terakhir kali interaksi dengan user. Jadi misalnya usernya sudah klik button, nah kita bisa set jadi false, atau misalnya ada perubahan di dalam text field, dia akan menyimpan di dalam state ini. Nah, biasanya kalau misalnya kita implementasi mobile app itu seperti apa? Nah, biasanya kita assessment dulu. Nah, setelah selesai assessment, kita akan membuat mock-up-nya. Nah, mock-up-nya seperti ini. Jadi kita akan buat nih, oh kita mau buat home screen seperti ini. Terus kalau misalnya usernya loginnya dengan yang user lain, autorisasinya berbeda, dia bentuknya seperti ini. Terus misalnya nanti ada, kalau misalnya ada leave request, bentuknya seperti ini. Nah, ini kita desain dulu mock-up-nya. Nah, baru setelah itu kita bikin experience-nya, user interface-nya. Biasanya kita menggunakan Figma untuk user interface-nya. Ini contohnya. Nah, jadi kita buat nih, yang tadi kita udah buat mock-up-nya, oh loginnya kita mau seperti ini. Nah, terus kita bikin desainnya, istilahnya ini desainer kita akan buat warnanya mau warna apa, lalu bentuk rectangle atau bentuk apa, kemudian dikasih posisinya, lebar, panjang, kanan kirinya, kemudian warna, apakah ada radiusnya. Nah, ini semua kita desain dulu di sini untuk semua komponennya. Jadi mulai dari login, kemudian ada attendance,
kemudian baru profile-profilnya. Nah, setelah ini baru kita buat untuk React Native-nya, untuk mobile native application-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Sebentar, saya lihat dulu. Oh, kebetulan di chat room tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Apakah mau bertanya? Boleh langsung di chat atau boleh juga open mic. Atau bingung dengan yang tadi? Sebenarnya ini cuma konsep sih, jadi kita mau nunjukin gimana kita membuat dengan JavaScript, terus kita bisa convert menjadi native komponennya punya iOS dan Android. Sambil menunggu pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengisi feedback form yang sudah di-share di kolom chat. Atau mungkin tadi masih ada yang belum jelas, boleh juga ditanyakan. Oh, ini sudah ada pertanyaan yang pertama. Bagaimana dari Pak Hendy, bagaimana perbandingan performance antara React Native dengan Native App? Apakah memiliki kecepatan yang sama? Nah, ini juga sama, Pak. Jadi kan React Native ini cuma untuk front end-nya. Nah, Native App dia juga langsung convert ke Native App. Nah, jadi performance-nya kecepatannya sama. Karena benar-benar meskipun kita code-nya dengan JavaScript, dia langsung convert ke Native App-nya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Fahmi, environment setup tidak dijelaskan. Nah, ini cuma front end-nya, Pak. Jadi biasanya ini front end-nya memang React Native. Nah, back end-nya tetap kita menggunakan database. Biasanya sih kita menggunakan SQL Server. Nah, untuk menyimpan datanya. Terus kita juga biasanya membuat web admin untuk membantu user kalau misalnya mau nginput data. Sebentar, saya kasih lihat untuk contohnya. Untuk contohnya, saya akan kasih lihat untuk MI attendance kita. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Mungkin ini saya gambarkan di sini aja. Nah, jadi ini misalnya fontnya, mobile app-nya. Nah, dia akan connect ke database. Ini SQL server. Nah, jadi React Native ini hanya untuk bikin front end-nya. Nah, di back end-nya tetap dia akan connect ke database lagi, misalnya SQL Server atau database lainnya. Nah, terus biasanya untuk mempermudah mengisi data, kan misalnya kayak attendance kita butuh simpan nih datanya, terus butuh ada user, misalnya user HR atau GA untuk lihat. Nah, kita buat juga untuk web admin-nya, website. Nah, ini jadi untuk admin kita buat web untuk masukin adminnya. Kemudian yang tadi React Native untuk di mobile native application-nya.
Lalu dari Pak Ibnu, Expo.io website untuk apa saja? Ini untuk demo aja sih Pak. Jadi kan tadi kita mau kasih lihat untuk yang dari React Native, langsung dia convert jadi UI. Nah, untuk coba-coba untuk belajar, kita biasa pakai Expo.io ini. Nah, terus tadi juga saya ada show. Saya bisa langsung ketika saya code dari yang Expo ini langsung saya bisa lihat hasilnya di mobile app realnya seperti apa. Sebentar. Nah, ini kan realnya nih di mobile app. Nah, ini juga menggunakan Expo. Nah, caranya kita cukup scan. Ini ada My Device. Kita download Expo dari Play Store atau App Store. Nah, terus nanti kita scan aja barcode ini. Nanti ketika kita buka aplikasi Expo-nya, nah kita bisa langsung lihat nih hasilnya, mirip simulator lah. Jadi kalau misalnya komputer Bapak Ibu tidak kuat untuk menjalankan simulator, nah itu bisa menggunakan Expo ini. Lalu dari Pak Leonardo, alasan memilih React Native dibandingkan dengan language lainnya, contohnya Flutter dan KMM. Kenapa kita pilih React Native? Karena kita lihat sebagian besar aplikasi yang ada saat ini juga menggunakan React Native. Contohnya kayak Traveloka juga front-end-nya dia menggunakan React Native. Nah, jadi kita memilih React Native. Secara bahasa juga effort belajarnya nggak terlalu besar karena ini kan JavaScript. Basicnya sama dengan JavaScript biasa, hanya saja ada perubahan sedikit di komponen, menyesuaikan dengan komponennya React Native ini agar bisa dikonversi menjadi komponennya iOS dan Android. Apakah ada pertanyaan lagi? Nah, sambil menunggu, kita masuk ke sesi terakhir, yaitu kuis penutup. Nah, untuk kuis ini mohon menggunakan email corporate sebagai nama Bapak Ibu. Karena 3 orang pemenang akan mendapatkan voucher digital senilai 100.000 yang akan dikirimkan melalui email saat mengikuti kuis. Sebentar, saya siapkan untuk kuisnya. Lalu ini ada pertanyaan dari Pak Wibisono. Jika ada API yang deprecated di Android atau iOS, itu perubahan secara code bagaimana? Apakah nanti dari React Native akan ada perubahan atau harus dari kita yang ganti? Ini jadi maksudnya Bapak sudah punya aplikasi ya Android atau iOS. Nah, terus ini enhancement-nya mau menggunakan React Native, lalu gimana perubahan secara code-nya? Nah, ini bebas sih Pak, bisa juga kita langsung connect API-nya aja. Jadi kita kirim data antara yang aplikasi lama dan aplikasi yang sekarang. Atau bisa juga kita develop komponennya. Jadi nanti kita integrasi dengan yang React Native ini. Nah, untuk kuisnya bisa langsung join. Linknya sudah saya share di kolom chat. Atau bisa juga dengan menggunakan kode 294673. Untuk namanya
Kalau bisa menggunakan email ya. Jadi nanti untuk 3 orang pemenang akan mendapatkan voucher digital yang akan dikirimkan melalui email masing-masing 100.000. Kita akan tunggu sampai jam 9:53. Saat ini sudah 25 orang. Kita akan mulai 30 detik lagi. Jadi nanti, integrasi misalnya ini saya kasih contoh, untuk API biasanya kita taruh di database-nya sih. Nanti, di sini nih kita akan list untuk API key-nya atau token-nya atau permission kita taruh di web admin ini. Nah, sudah lewat 53, kita akan mulai untuk kuisnya.
Untuk kuis ini akan kita akhiri, sebentar lagi jam 9:57. Nah, sepertinya masih ada yang mengisi, kalau nggak saya tunggu 30 detik lagi, jam 9:58. Oke, selamat kepada 3 pemenang. Jadi yang pertama Pak Agus dari, BAF, kemudian yang kedua Pak Rian Sutindo dari Sutindo, kemudian Pak Anim dari Miwon. Sekian untuk webinar Reaknatif hari ini. Jangan lupa untuk mengisi feedback form webinar kami dan sampai jumpa di webinar MII selanjutnya.